Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengantar studi Islam dalam pendekatan psikologi. Psikologi adalah sebuah istilah yang dipergunakan untuk merujuk bentukan halus dalam diri manusia yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan. Sesuatu yang tidak tampak itu menimbulkan kesulitan tersendiri dalam memberikan definisi yang tepat. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi yang berasal dari bahasa Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Merujuk pada pengertian tersebut, maka psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya, dan secara singkat disebut sebagai ilmu jiwa. Namun psikologi dalam bahasa Arab sampai sekarang masih disebut sebagai ilmu nafs yang berarti ilmu jiwa. Menurut Plato dan Aristoteles bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya sampai akhir. Sedangkan menurut Morgan City bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan hewan, demikian yang diungkapkan oleh Soleh dan Wahab. Jika pengertian psikologi dipandang oleh ilmuwan sekuler, orientalis, atau outsider sebagai ilmu jiwa yang semata diposisikan sebagai ilmu yang membahas perilaku sebagai fenomena kejiwaan belaka, maka dalam khazanah dunia keilmuan Islam atau insider, psikologi dibahas dan diposisikan sebagai suatu ilmu yang luas ruang lingkupnya dalam konteks sistem kerohanian yang memiliki hubungan vertikal dengan Allah sebagai Tuhannya. Dalam hal ini pula hubungan bersifat secara langsung dan hanya dibatasi oleh tingkat ketebalan iman. Studi Islam merupakan suatu kedisiplinan ilmu yang membahas tentang Islam baik dalam kapasitasnya sebagai ajaran, kelembagaan, sejarah maupun kehidupan umatnya. Dimaklumi bahwa Islam sebagai agama dan sistem ajaran telah menjalani proses akulturasi, transmisi dari generasi ke generasi dalam rentang waktu yang panjang dan dalam ruang budaya yang beragam. Pola kajian dikembangkan dalam studi ini adalah upaya kritis terhadap teks, sejarah, doktrin, pemikiran, dan institusi keislaman dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu seperti kalam, fikih, filsafat, tasawuf, historis, antropologis, sosiologis, psikologis yang secara populer di kalangan akademik dianggap ilmiah. Dalam perkembangannya, Islam kemudian diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu Islam normatif dan Islam historis. Kajian psikologis terhadap pendekatan studi Islam tidak bertujuan untuk menemukan atau mempertahankan keimanan atas kebenaran suatu konsep ajaran tertentu, melainkan mengkaji dan menelitinya secara ilmiah dan memungkinkan untuk mengembangkan pemikiran yang rasional serta sangat besar peluang kompromi untuk ditolak, diterima, maupun dipercaya kebenarannya. Kajian dengan pendekatan semacam ini banyak dilakukan oleh para orientalis atau islamis yang memposisikan diri sebagai outsider atau yang disebut pengkaji Islam dari luar, dan insider atau yang disebut juga pengkaji dari kalangan muslim dalam studi keislaman kontemporer. Menurut Jamaluddin Angkuk, usaha yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan psikologi dan Islam adalah membentuk konsep psikologi baru yang didasarkan pada Islam. Cara tersebut sangatlah bisa ditempuh mengingat kandungan Al-Quran yang berpeluang membentuk suatu konsep psikologi yang berwawasan Islam. Islam melalui Al-Quran, Sunnah Nabi, dan ditambah dengan khazanah pemikiran Islam telah menyediakan bahan yang cukup untuk mengawali penyusunan suatu konsep psikologi Islam. Pada artikelnya, penulis akan membahas konsep perilaku beragama mendialogkan antara psikologi dan Islam dan diakhiri dengan konsep baru tentang psikologi yang disebut dengan psikologi Islam. Dalam agama Islam, keterpisahan antara ilmu pengetahuan dan masalah agama tidaklah terjadi. Agama dan ilmu pengetahuan berjalan sering dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, untuk membuat pemisahan antara pendekatan psikologi yang bebas, agama sebagai ilmu pengetahuan dan agama sebagai teknik terapi adalah tidak mungkin. Salah satu ayat Al-Quran yang berisikan aspek penyembuhan jiwa dalam surat Yunus ayat 57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ayat di atas menunjukkan bahwa agama itu sendiri berisikan aspek terapi bagi gangguan jiwa. Bukankah penderita batin biasanya akan menyisakan dada seperti yang tersirat dalam ayat tersebut? Banyak sekali ayat yang isinya sejalan dengan yang di atas. Misalnya surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khusara. Artinya,
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Ayat-ayat di atas memberi petunjuk bahwa agama mempunyai sifat terapeutik bagi gangguan jiwa. Namun bagaimanakah pelaksanaannya tersebut haruslah dilihat dari ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Sebagai contoh adalah ajaran sholat.